Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekarang masuk ke dalam pertemuan kelima dalam mata kuliah membahas kitab fikih. Kita sudah pernah membahas tentang mazhab Syafi'i, lalu kemudian mazhab Hanafi, maka sekarang kita masuk ke dalam mazhab Maliki. Bagaimana sejarahnya, lalu kemudian usul dari mazhab Maliki itu apa saja, dan silsilah literatur utama dalam mazhab Maliki tersebut. Kali ini adalah yang cukup sulit bagi saya untuk mencari tentang mazhab Maliki, karena literatur yang saya miliki terbatas, hingga akhirnya saya harus mencari-cari dan saya menemukan ada silsilah penjelasan tentang mazhab Maliki dari Syekh Sa'id Al-Kamali. Beliau dari Maroko, Aljazair, dari Maghrib sana. Nah, video itu berisi silsilah video, ada 6 video, rata-rata satu videonya sekitar 1,5 jam. Saya harus menonton video itu untuk lebih tahu lebih dalam tentang mazhab Malik ini, dan saya sampai mencatat 6 halaman dalam buku saya dari melihat video itu. Karena memang kalau para ulama menyatakan faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak punya tidak mungkin dia bisa ngasih. Maka untuk mempersiapkan materi sekarang mazhab Maliki ini butuh waktu berhari-hari saya mencari, membaca, dan sampai saya mencari kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, hingga akhirnya saya menemukan kitab Al-Muwatta Imam Malik. Baik, kita mulai. Mazhab Maliki, imamnya adalah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Anas itu seorang muhaddis, tapi sedikit. Pamannya itu adalah Abu Suhail. Nah, Abu Suhail bin Malik itu seorang muhaddis juga, dan dia lebih banyak hadisnya daripada bapaknya Imam Malik tadi. Bahkan Abu Suhail ini adalah guru dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Lalu kemudian Malik bin Abi Amir, ya, kakeknya dari Imam Malik itu salah seorang kibar tabi'in, seorang tabi'in yang besar. Beliau belajar kepada banyak sahabat, bahkan ketika Utsman bin Affan wafat, dibunuh di rumahnya Malik bin Abi Amir, kakeknya Imam Malik ini, beliau salah satu orang yang masuk ke dalam rumahnya malam hari bersama beberapa orang dan mengurusi jenazahnya Utsman bin Affan. Jadi kakeknya beliau adalah seorang ulama besar, bapaknya juga adalah seorang muhaddis, dan beliau menjadi imam yang besar. Nah, Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah di Madinah, dan beliau tidak pernah keluar dari Madinah. Beliau menetap di situ, mencari ilmu di situ, berguru kepada guru-guru yang ada di sana di Madinah. Kita lihat kepada video yang terakhir kemarin tentang mazhab Hanafi, bahwasanya di zaman tabi'in ada 2 madrasah utama, yaitu madrasah Kufah yang merupakan madrasatul Ra'yi dan madrasatul Hijaz yang merupakan madrasatul Hadis. Nah, dari Kufah itu muncul Abu Hanifah sebagaimana yang kemarin saya jelaskan. Di Madinah ini muncul Imam Malik bin Anas. Imam Malik, beliau belajar kepada banyak orang. Di antaranya ada fuqaha Madinah Sab'ah. Kalau kita bahas, kalau kita cari tentang 7 orang fakih Madinah, itu inilah nama-nama yang terkenal. Jadi di zaman tabi'in ada sekelompok ulama besar, 7 orang ulama besar di Madinah. Orang-orang mengenalnya dengan fuqaha Madinah
sab'ah. Jadi fuqahaul Madinah sab'ah, 7 orang fakih Madinah. Mereka adalah Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Al-Musayyib, Ubaidillah bin Abdullah, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, terus Urwah ibnu Zubair, Sulaiman bin Yasar, Kharijah bin Zaid bin Sabit, lalu kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman. Itu ada di zaman sebelum Imam Malik. Jadi zaman tabi'in, mereka Imam Malik berguru kepada mereka-mereka ini. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Beliau lahir tahun 90 Hijriah sampai 172 Hijriah. Fuqaha'ul Madinah as-sab'ah. Ada Sa'id ibn al-Musayyab atau al-Musayyib. Ada Ubaidillah bin Abdullah. Ada Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian ada Sulaiman ibn Yasar. Ada Urwah ibn Zubair. Ada juga Kharijah bin Zaid bin Sabit, anaknya dari Zaid bin Sabit sahabi. Dan kemudian terakhir ada Abu Bakar bin Abdurrahman. Ini 7 orang fuqaha Madinah yang terkenal di zaman tabi'in. Mereka kemudian menjadi guru-gurunya Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik belajar kepada banyak guru. Beliau sudah menghafal Al-Quran sejak kecil, lalu kemudian ada kisah yang menarik ketika beliau sudah menghafalkan Al-Quran dan beliau minta izin kepada ibunya untuk belajar kepada gurunya, Rabi'atul Ra'i atau Rabi'ah bin Abdurrahman. Ibu, saya mau berangkat ke rumahnya Rabi'ah, ingin belajar. Lalu kemudian ibunya bilang, sini kamu. Ibunya memberinya baju yang bagus, memakaikan torbus imamah yang bagus. Lalu kemudian ibunya berkata kepada Imam Malik, ta'allam min adabihi, idhab ila Rabi'ah wa ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Udah bagus seperti ini, silahkan pergi ke Rabi'ah, lalu kemudian belajarlah adabnya sebelum belajar ilmunya. Quote ini saya tuliskan di website PMH. Kalau antum melihat di situ ada quote. Nah, quote ini saya masukkan di situ. Belajarlah adabnya sebelum dari ilmunya. Itu beliau belajar dari banyak ulama, tapi di antara ulama yang menjadi guru utama beliau ada Rabi'atul Ra'i, ada Nafi' Maula Abdullah ibn Umar. Itu guru beliau yang kedua, Nafi' Maula ibn Umar. Nafi' Maula ibn Umar, ya, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab. Nafi' itu awalnya seorang budak yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar. Lalu kemudian Imam Nafi' beliau mengkhidmahkan dirinya untuk meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar. Maka Imam Bukhari menyatakan bahwasanya silsilah dhahabiyah, sanad emas, sanad yang paling
keren, yang paling bagus adalah Malik an Nafi' an Ibni Umar. Itu Imam Bukhari menyatakan. As-Silsilah Az-Zahabiyah. Malik an Nafi' an Ibni Umar. Jadi ketika Imam Bukhari sudah menyatakan sanad yang paling baik itu Malik an Nafi' an Ibni Umar, itu berarti kita sudah melihat posisi Imam Malik itu sebegitu hebatnya. Jangankan Imam Malik yang disebut secara khusus sebagai silsilah zahabiyah oleh Imam Bukhari, orang-orang yang diambil sanadnya oleh Imam Bukhari itu akan termasuk orang-orang yang keren. Rijalul Bukhari. Kalau orang sudah termasuk ke dalam Rijalul Bukhari, orang udah nggak lagi nanya orang ini siqoh atau enggak, orang ini terpercaya atau enggak, orang ini ibadahnya seperti apa. Karena orang yang termasuk ke dalam sanad yang ada di dalam Sahih Bukhari itu pasti orang-orang yang keren, orang-orang yang siqoh, orang-orang yang Rijalul Bukhari udah masyhur. Tambah lagi ini Imam Malik disebutkan secara khusus. Silsilah Zahabiyah, sanad yang paling bagus adalah Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Jadi dari situ kita tahu makanah ilmiah, posisi kerennya Imam Malik dalam ilmu hadis itu seperti itu. Imam Malik beliau menyatakan, saya tidak berani duduk di sini di majelis ini sampai saya menghadap kepada 70 orang ulama yang menyetujui agar saya bisa duduk di sini, kata Imam Malik. Jadi beliau bisa duduk di majelis itu setelah mendapatkan persetujuan dari 70 orang ulama. Dan meskipun seperti itu, tapi Imam Malik beliau banyak menyatakan tidak tahu. Saking hati-hatinya beliau, saking warok, tawadu. Ketika beliau mendapatkan suatu masalah dan beliau tidak tahu, beliau akan jujur bilang nggak tahu. Bahkan ada kisah orang yang jauh-jauh datang diutus oleh suatu kaum, suatu daerah untuk nanya kepada Imam Malik. Lalu kemudian Imam Malik bilang, saya nggak tahu, saya nggak punya jawaban untuk Anda. Lalu kemudian orang itu bilang, lalu apa yang harus saya bawa ke rumah nanti ketika orang-orang nanya ke saya apa jawaban Imam Malik? Imam Malik bilang, ya bilang saja Imam Malik tidak tahu. Itu kita bisa melihat hebatnya Imam Malik, tapi Imam Malik masih sangat hati-hati. Berbeda dengan kita lihatlah zaman sekarang. Boro-boro disetujui oleh 70 orang ulama. Bisa jadi dia baru mu'alaf, lalu kemudian dia ngaji sebentar, tahu-tahu udah jadi ustad. Orang tobat dikasih baju ustad, tahu-tahu jadi ustad. Lalu kemudian setiap ditanya dia pasti menjawab. Beda sekali dengan Imam Malik yang berguru dari puluhan guru, disetujui oleh 70 orang guru, tidak semua pertanyaan beliau jawab. Itu atas dasar kehati-hatian beliau. Nah, itu tadi Imam Malik, beliau memiliki murid yang banyak. Salah satunya Imam Syafi'i adalah murid beliau. Ya, seperti yang kita bahas kemarin. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah, juga merupakan muridnya Imam Malik. Bahkan kitab Al-Muwatta ini salah satu riwayatnya adalah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, saya kan sudah bahas juga itu ketika video yang kemarin. Nah, maka sekarang tadi kita sudah sedikit mengenal tentang Imam Malik, bagaimana posisi beliau dalam ilmu. Maka kita masuk ke dalam mazhabnya Imam Malik. Nah, Imam Malik memiliki banyak murid. Bahkan orang dari berbagai daerah datang ke Madinah hanya untuk bertemu dengan Imam Malik. Ada orang yang jauh-jauh datang dari Spanyol hanya untuk bertemu Imam Malik. Ketika itu Spanyol dikuasai oleh Umawi. Bahkan
Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, lalu kemudian ya Abu Ja'far Al-Mansur beliau sengaja datang ke Madinah untuk minta hadis. Begitu juga dengan Harun Ar-Rasyid. Beliau datang minta, awalnya Harun Ar-Rasyid minta private, biar Imam Malik datang untuk ngajar privat hadis. Tapi Imam Malik nggak mau. Imam Malik bilang, kalau ilmu ini hanya untuk orang-orang khusus saja, nanti orang-orang awam nggak akan tahu. Maka akhirnya Harun Ar-Rasyid datang ke Madinah ikut majelis bersama Imam Malik dan para muridnya. Harun Ar-Rasyid khalifah. Beliau awalnya duduknya di depan, di sampingnya Abu Hanifah, di sampingnya Imam Malik. Lalu kemudian Imam Malik bilang, ya Amirul Mukminin, man tawadhu'a lillah wada'a rafa'ahu Allah. Imam Malik berkata kepada Harun Ar-Rasyid, wahai Amirul Mukminin, siapa orang yang tawadu, merendah untuk Allah, maka rafa'ahu Allah, Allah akan mengangkat dia. Akhirnya Harun Ar-Rasyid pindah duduknya bersama para muridnya. Jadi Imam Malik, beliau mengajar orang yang lebih tua sampai yang paling muda, orang di jalanan, orang yang tidak punya rumah, sampai seorang khalifah. Itu murid beliau. Bahkan dinyatakan orang itu bangga kalau berkata, saya pernah mendengar Imam Malik berkata seperti ini. Saking hebatnya Imam Malik sampai orang itu bangga pernah dengar, pernah meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Itu. Nah, murid-murid Imam Malik itu kemudian menyebar ke berbagai daerah. Maka dalam mazhab Maliki kita mengenal ada madrasah Malikiyah. Madrasah mazhab Malik sebagai pusat studinya. Pusat studi mazhab Malik itu ternyata nggak di Madinah saja. Ya. Al-Madaris Al-Malikiyah. Yang pertama adalah Al-Madrasah Al-Madaniyah. Ya, pusat studi mazhab Malik pertama ya jelas di Madinah, Imam Malik di situ. Cuma karakteristik Madrasah Madaniyah di sini lebih kepada riwayatul hadis, tidak kepada fikih. Ada fikihnya, hanya orang-orang datang ke sana lebih banyak membahas hadis. Dan fokus utama mereka itu adalah hadis. Jadi bagaimana Imam Malik meriwayatkan ini dari ini. Dan membacakan kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik selama 11 tahun kalau tidak salah. Imam Malik 11 tahun atau berapa belas tahun menulis Muwatta, lalu kemudian Imam Malik membacakannya. Itu. Dan orang-orang nanya tentang fikih. Tentang fikih itu baru muncul ketika ada pertanyaan. Orang nanya kepada Imam Malik, baru kemudian Imam Malik ngomong. Tapi kalau enggak, maka Imam Malik akan meriwayatkan hadis dan menjelaskan hadis. Nah, itu yang menjadi ciri khas dari Madrasah Madaniyah, madrasah yang di Madinah. Nah, lalu kemudian ada murid Imam Malik yang berasal dari Mesir. Ini menjadi orang paling utama lah dalam penyebaran mazhab Malik. Al-Madrasah Al-Masriyah. Pusat studi mazhab Malik yang ada di Mesir. Itu dibawa oleh Abdurrahman Ibnul Qasim. Ada juga Ashhab. Ada juga Utsman Ibn al-Hakam. Tapi orang yang paling utama adalah ini, Abdurrahman Ibn al-Qasim. Mereka bertiga adalah muridnya Imam Malik. Imam Malik masih hidup, tapi mereka sudah pulang ke Mesir dan menyebarkan mazhab Malik di Mesir. Di Mesir saat itu ada seorang ulama lagi yang emang sudah menjadi ulama di sana, namanya Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad ini orang kaya, dia ulama. Dia
dekat dengan Imam Malik, meskipun mereka sering berdebat khususnya dalam perkara amalu ahlil Madinah, tapi mereka masih dekat. Mereka berhubungan, saling kirim surat dan sebagainya. Bahkan dikatakan ketika Imam Malik ingin menikahkan putrinya, Imam Malik mengirimkan surat kepada Al-Laits bin Sa'ad meminta untuk mengirimkan pengharum, bukhur, ya pengharum lah, butuh pengharum. Ini biasa kan yang dibakar itu. Dan lalu kemudian ternyata Imam Laits bin Sa'ad mengirimkan satu unta yang di punduknya penuh dengan wewangian. Lah emang Imam Malik hanya butuh untuk memberi wewangian untuk putrinya, bukan untuk satu Madinah, tapi dikasihnya segitu. Hingga akhirnya Imam Malik menjual semuanya, ya disisakan hanya untuk putrinya yang ingin nikah, sisanya dijual lalu kemudian uangnya itu dipakai. Itu Al-Laits bin Sa'ad. Tapi mereka kalau sudah berdebat, debatnya nyaanan, beneran. Nah, Madrasah Masriyah, Abdurrahman ibnul Qasim, terus Ashhab dan Utsman bin Hakam, mereka datang ke Mesir ketika Imam Malik masih hidup. Dan makanya mazhab yang pertama kali tersebar di Mesir itu adalah, ya selain mazhab Imam Laits tadi, adalah mazhab Malik. Mazhab Malik ya tersebar di Mesir, banyak pengikutnya, sampai akhirnya datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i itu temannya Abdurrahman bin Qasim, temannya Ashhab, temannya Utsman bin Hakam, temannya murid-murid Imam Malik dulu. Maka ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir terus mengajar dengan ajaran yang berbeda dengan Imam Malik, para murid Imam Malik saat itu ya agak kesal dengan Imam Syafi'i. Hingga Imam Ashhab itu sangat terlihat sekali bagaimana Imam Ashhab itu memusuhi Imam Syafi'i. Musuhnya bukan musuh berantem, enggak, tapi ya bagaimana seorang para ulama ketika mereka berdebat, mereka tidak suka dengan itu. Ini Syafi'i muridnya Malik tapi kok, nah gitulah kira-kira. Nah, dari Madrasah Masriyah ini nanti kemudian menyebar. Jadi Mesir itu, kalau kalian lihat peta, Mesir itu menjadi pintu penyebaran mazhab Malik di Afrika. Karena memang akhirnya mazhab Malik itu tersebarnya di Afrika sampai Andalusia. Ibnu Rushdi ada kakek Ibnu Rushd juga, cucunya juga Ibnu Rushd. Bidayatul Mujtahid ditulis oleh cucunya. Nah, itu kan orang Andalusia, orang Spanyol. Sampai ke situ. Kalau mazhab Syafi'i kan, mazhab Syafi'i di Mesir ada, di Yaman ada, lalu kemudian Asia Tenggara. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, beliau lebih dari Kufah, lebih ke arah timur, ke India sampai ke atas. India, lalu kemudian ke daerah jajahan Rusia, Tajikistan, Kazakhstan dan sebagainya. Hingga akhirnya ketika Utsmani menguasai Turki sekarang, hingga akhirnya Turki pun menjadi Hanafi. Mazhab Hanafi masuk ke Mesir ketika Turki Utsmani menguasai Mesir. Kira-kira gitulah. Sedangkan mazhab Hambali tempatnya di Saudi sekarang. Hanya segitu. Nah, Madrasah Mesir ini menjadi pintu masuknya mazhab Malik di Afrika. Beliau adalah tokoh utamanya adalah Abdurrahman bin Qasim. Lalu kemudian selain itu ada Madrasah Al-Iraqiyah. Ada Madrasah Irak, kemudian ada Al-Madrasah Al-Maghribiyah. Al-Madrasah Al-Iraqiyah ini ciri khasnya sama dengan Madrasah Madaniyah, yaitu lebih kepada meriwayatkan hadis. Sedangkan Madrasah Masriyah itu lebih cenderung kepada meriwayatkan perkataan Imam Malik. Jadi di Mesir orang-orang akan lebih menulis tentang
Imam Malik berkata apa? Imam Malik berkata apa? Imam Malik bilang apa? Mereka tidak membahas hadis sebagaimana mereka fokus ke dalam fikih. Tapi kalau madrasah yang di Irak itu mereka lebih cenderung kepada hadis. Nah, tapi ada khususnya juga. Kalau madrasah Mesir itu isinya lebih banyak kepada akwal, perkataan Imam Malik. Kalau madrasah Irak itu isinya lebih kepada dalil. Karena Irak itu kan di situ ada mazhab Syafi'i dari ketika Imam Syafi'i ada di Baghdad. Di situ ada imam mazhabnya Hanafi yang mana ketika itu Imam Abu Hanifah kan di Kufah dan Baghdad Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kan di Baghdad. Jadi di situ ada mazhab Hanafi, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Syiah di situ. Maka imam-imam mazhab Malik di Irak itu mereka perlu untuk menguatkan pendapat mereka dengan dalil. Maka madrasah Irak ini lebih kuat dalam sisi dalil. Kenapa ini dalilnya ini, kenapa ini dalilnya ini. Sedangkan madrasah Mesir itu lebih kuat kepada perkataan Imam Maliknya diriwayatkan. Nah, lalu kemudian madrasah Maghribiyah. Madrasah Maghribiyah itu Afrika Barat, Aljazair, Maroko, Tunis. Nah, madrasah Maghribiyah ini adalah pengembangan dari madrasah Mesir. Yang tokoh utamanya adalah Abdurrahman Ibn al-Qasim. Nah, maka dari sini kita tahu buku utama mazhab Malik adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdurrahman Ibn al-Qasim. Jadi ya, selain kitab Al-Muwatta yang tadi saya katakan. Al-Muwatta itu adalah kitab utama Imam Malik, kitab utama mazhab Malik. Jadi kitab utama selain Al-Muwatta itu ada yang disebut dengan Al-Mudawwanah Al-Kubra. Al-Mudawwanah Al-Kubra ini ditulis oleh Shahnun bin Sa'id. Ya, Shahnun bin Sa'id beliau wafat tahun 240. Wafat tahun 240. Nah, kalau kita lihat kitab Al-Muwatta itu lebih banyak hadis daripada pendapat Imam Malik. Maka akhirnya para ulama mazhab Maliki mereka menyatakan ada yang bilang buku utama dalam mazhab Malik itu Muwatta karena itu imam yang bikin. Ada yang menyatakan kitab yang paling utama dalam fikih itu adalah Al-Mudawwanah Al-Kubra bukan Al-Muwatta. Muwatta itu kitab hadis. Nah, mazhab Maliki juga, para imam Maliki juga mereka berbeda pendapat. Nah, Al-Mudawwanah Al-Kubra ini ceritanya ada seorang ulama yang berasal dari Maghrib, Qairuan, namanya Asad bin Al-Furat. Beliau wafat tahun 213. Asad bin Furat ini beliau datang jauh-jauh dari Maghrib, dari Afrika Barat, datang ke Imam Malik, datang ke Madinah untuk belajar. Ingin belajar fikih, bukan hadis. Tapi ketika Asad bin Furat ini nanya kepada Imam Malik jawab, terus Imam Asad bin Furat ini nanya lagi, bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini. Akhirnya Imam Malik marah. Kalau kamu ingin nanya masalah-masalah seperti ini, alaika bil Irak. Silahkan kamu pergi ke Irak. Karena kan kita tahu madrasah Kufah kan emang cenderungnya seperti itu. Dari satu masalah muncul masalah, ditanyakan gimana kira-kira kalau masalahnya seperti ini. Lalu kemudian tanya lagi kalau masalah seperti ini. Jadi dari satu masalah bisa menjadi banyak masalah. Imam Malik nggak suka itu. Maka Asad bin Furat ini kata Imam Malik, kalau kamu mau seperti itu pergilah ke Irak. Akhirnya beliau pergi ke Irak.
Di Irak beliau bertemu dengan Abu Yusuf dan bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, belajar dari mereka berdua. Belajar fikih Hanafi. Sampai akhirnya Imam Malik wafat. Lalu kemudian nama Imam Malik disebut di mana-mana sampai Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau sedih ketika mendengar Imam Malik wafat. Asad bin Furat ini nanya kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "Kenapa engkau bersedih dengan meninggalnya Imam Malik? Karena beliau kan beda mazhab. Kamu nggak tahu. Beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis. Beliau adalah paling utama dalam hadis." Ya, karena emang Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani muridnya Imam Malik juga. Akhirnya Asad bin Furat ini menyesal. Ya Allah, dulu saya sudah dari Imam Malik, tapi saya kok nggak ngambil dari beliau. Maka Imam Asad bin Furat menyatakan, "Fatani Malik, walam yafutni ashabu." Jadi Asad bin Furat itu bilang, saya nyesal karena ketinggalan Imam Malik, tapi saya tidak akan menyia-nyiakan murid-murid Imam Malik. Akhirnya Asad bin Furat ini pergi ke Mesir, belajar dari, pertama datang ke Ashhab karena emang Asad bin Furat ini cenderungnya fikih, ingin mengembangkan fikih, ingin pakai caranya orang-orang Kufah, orang-orang Irak. Ketika nanya kepada Ashhab, "Ya Ashhab, ini hukumnya apa?" Ashhab bilang seperti ini, lalu kemudian Asad bilang, "Kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini gimana?" Ashhab marah, lalu kemudian silakan pergi. Asad bin Furat akhirnya cari murid yang lain, yaitu Utsman bin Hakam. Nanya yang sama dan dengan jawaban yang sama, saya cuma tahu seperti ini, ya udah nggak usah mengembangkan lagi masalah. Akhirnya beliau pergi ke Abdurrahman ibn al-Qasim. Ketika di Abdurrahman ibn al-Qasim, Abdurrahman bin Qasim malah nantang. Jadi Asad bin Furat beliau nanya, lalu dijawab hukumnya seperti ini. Asad bin Furat balik lagi nanya, "Kalau seperti ini maka gimana?" Abdurrahman bin Qasim menyatakan, "Ya seperti ini." Asad bin Furat nanya lagi, Ibnul Qasim jawab lagi. Sampai akhirnya Asad bin Furat berhenti. Ibnul Qasim nanya, "Mana ada lagi nggak pertanyaan kamu?" Dari situlah Asad bin Furat ini seneng dengan Ibnul Qasim. Lalu Asad bin Furat berdiri, bilang sama murid-murid yang ada di situ, "Hei kalian, kalau kalian rindu, kalau kalian ingin melihat Imam Malik, inilah Imam Malik ada di depan kalian." Itu pujian Asad bin Furat kepada Abdurrahman bin Qasim. Lalu kemudian Asad bin Furat ini menuliskan, dia bertanya tentang Imam Malik, apa saja yang dikatakan oleh Imam Malik. Maka Asad bin Furat meriwayatkan dari Abdurrahman bin Qasim tentang Imam Malik. Nah, riwayat itu dituliskan oleh Imam Asad bin Furat dalam lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran itu dikenal dengan Al-Asadiyah. Jadi jadi bukulah istilahnya. Catatan Asad bin Furat tentang perkataan Imam Malik yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Qasim. Banyak. Sampai akhirnya Asad bin Furat pulang ke Kairouan. Kairouan itu di Tunis di sana. Beliau pulang ke Tunis, lalu kemudian ketika di Tunis ketemulah dengan Sahnun, bukan Sin, maaf. Sahnun ini ketemu Asad bin Furat. Sahnun minta, "Boleh nggak saya minta buku kamu, catatan-catatan kamu?" Asad bin Furat nggak mau, "Enggak, ini catatan saya," kata. "Saya nggak mau, udah susah-susah nyari ini, jalan dari Tunis sampai ke Baghdad, ke Madinah, ke Baghdad, balik lagi ke Mesir, balik lagi ke sini. Ini catatan berharga." Tapi Imam Sahnun beliau memaksa, akhirnya ada penengah di antara mereka, ya sudahlah, disalin saja Al-Asadiyah itu. Maka buku Al-Asadiyah ini akhirnya catatan Imam Asad ini ditulis ulang. Sebelumnya buku Asadiyah ini sudah
sudah diajarkan oleh Imam Asad bin Furat di Kairouan sana, ya di Tunis sana, banyak orang yang mempelajari kitab itu. Tapi Sahnun menulis ulang, lalu kemudian membawa buku catatan itu ke Mesir, kembali ke Abdurrahman bin Qasim. Sahnun menanyakan ulang, membahas ulang apa yang dicatat oleh Imam Asad bin Furat. Dibahas lagi, ditanyakan ini benar atau enggak. Ketika Imam Ibnul Qasim ragu, beliau akan nanya terus. Akhirnya catatan yang ditulis oleh Imam Asad itu dikoreksi lagi, ditambahi lagi, yang salah dikurangi, bla 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 bla. Hingga akhirnya Imam Ibnul Qasim menyatakan, "Hei Sahnun, silakan kamu pulang ke Kairouan, pulang ke Tunis sana. Lalu kemudian kalau ada yang sepakat antara tulisan kamu dengan tulisan Asad, maka itu yang jadi. Tapi kalau tulisan kamu dengan tulisan Asad itu beda, maka yang dipakai adalah tulisan kamu. Sedangkan tulisan Asad dicoret saja." Nah, atas dasar itu, maka ketika Imam Sahnun balik lagi ke sana, kitab Al-Asadiyah ditinggalkan. Orang-orang langsung menggunakan kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra yang ditulis oleh Sahnun, yang tadinya merupakan catatan dari Al-Asadiyah, yang tadi sejarahnya saya sebutkan. Al-Mudawwanah Al-Kubra ini lebih rapih tulisannya. Kalau Asad bin Furat kan tadi hanya catatan saja, maka babnya itu campur. Habis nanya ini tentang tauto bab ini, tauto bab ini, tauto bab ini. Maka Mudawwanah Al-Kubra itu Sahnun nggak cuma mengumpulin, tapi mengatur sesuai dengan bab toharo, bab sholat, bab zakat dan sebagainya. Maka kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra itu lebih sistematis, lebih bagus daripada catatan Ibnul Furat. Nah, akhirnya orang-orang menggunakan kitab ini, Al-Mudawwanah Al-Kubra, itu menjadi kitab utama dalam fikih mazhab Maliki. Bahkan kan tadi ada yang menyatakan itu di atas dari kitab Muwatta. Lalu kemudian di antara buku utama yang lain adalah kitab Al-Wadihah fil Fiqhi wal Athar, karya Abdul Malik Ibnu Habib. Ibnu Habib beliau wafat tahun 238. Al-Wadihah fil Fiqhi wal Athar itu buku sama, ngambilnya juga dari Madrasah Irak. Abdul Malik bin Habib ngambil dari Madrasah Irak, tapi beliau lebih kepada hadis. Maka isinya Al-Wadihah fil Fiqhi wal Athar. Lalu kemudian ada juga muridnya Abdul Malik bin Habib, namanya Muhammad bin Ahmad Al-Utbi, yang wafat tahun 255 Hijriah. 255 Hijriah. Beliau menulis buku namanya dikenal dengan Al-Utbiyah. Orang-orang mengenal dengan nama Al-Utbiyah, padahal ya namanya bukan itu. Nah, 4 buku ini tadi, Al-Mudawwanah Al-Kubra, lalu kemudian Al-Muwatta, lalu kemudian Al-Wadihah fil Fiqhi wal Athar, lalu kemudian Al-Utbiyah. 4 buku ini lalu kemudian disimpulkan, dirangkum, dikumpulkan menjadi satu kitab utama, yaitu Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau wafat tahun 387 Hijriah. Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, atau orang-orang juga mengenalnya dengan nama An-Nawadir. Jadi Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini merupakan rangkuman dari 4 buku utama mazhab Maliki tadi. Lalu kemudian ada lagi satu buku utama yang ditulis jauh setelah itu. Jadi
setelah Imam Abu Zaid Al-Qayrawani menulis An-Nawadir, maka yang menjadi buku utama dalam pembelajaran mazhab Maliki itu adalah An-Nawadir. Dan itu dipelajari dari ujung Mesir sampai ke Andalus. Lalu kemudian pada tahun 646 ada seorang ulama yang namanya Jamaluddin Ibn al-Hajib. Beliau wafat tahun 646. Nah, Imam Jamaluddin Ibn al-Hajib ini beliau mengulang, ya, menuliskan suatu buku yang diambil dari berbagai sumber dalam mazhab Maliki, dan orang-orang mengenalnya dengan kitab Mukhtasar Ibn al-Hajib. Mukhtasar Ibn al-Hajib. Setelah Imam Ibn al-Hajib beliau menuliskan kitab ini, maka akhirnya orang-orang meninggalkan kitab An-Nawadir, dan kemudian Mukhtasar Ibn al-Hajib inilah yang menjadi kitab utama. Nah, Mukhtasar Ibn al-Hajib ini, maka kita tandai karena itu penting. Mukhtasar Ibn al-Hajib ini lalu kemudian sebagaimana Al-Wajiz dalam mazhab Syafi'i itu disyarah oleh Imam Al-Qarafi. Ini saya tulis dengan ini. Syarahahul bukan Al-Qarafi. Khalil bin Ishaq Al-Jundi. Syarahahu Khalil bin Ishaq Al-Jundi yang wafat tahun 767. Fi kitab At-Tawdih wa ikhtasarahu wa ikhtasara Khalil Mukhtasar Ibn al-Hajib fi kitab Mukhtasar al-Khalil. Nih, jadi Mukhtasar Ibn Hajib ini, Imam Khalil bin Ishaq Al-Jundi beliau melakukan dua pekerjaan terhadap buku Mukhtasar Ibn Hajib. Yang pertama, beliau mensyarah kitab itu menjadi kitab At-Tawdih, itu jilidnya tebal. Nah, lalu kemudian Mukhtasar Ibn Hajib ini selain disyarah tadi menjadi kitab Tawdih, diringkas menjadi Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil ini adalah akhirnya yang menjadi kitab paling utama dalam mazhab Maliki. Kalau sekarang orang kalau sudah mempelajari mazhab Maliki, paling ujung paling atas itu adalah Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil disyarah oleh hampir 100 ulama lebih. Lebih dari 100 orang ulama mensyarah Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil ini dipelajari oleh mazhab Maliki di Afrika Utara sampai ke Andalusia. Bahkan ketika Napoleon Bonaparte beliau menjajah Mesir, selama 3 tahun beliau menjajah Mesir, dan Mesir saat itu ada mazhab Hanafi di situ, dan kemudian kan di Andalus juga kan ada mazhab Maliki di situ. Maka ketika Napoleon Bonaparte membuat hukum, beliau menjadikan kitab Mukhtasar Khalil sebagai salah satu rujukan utama dalam pembuatan undang-undang hukum di Prancis. Diambilnya dengan 2 jalur. Yang pertama, emang beliau pernah ke Mesir dan tahu bagaimana Mesir. Lalu kemudian Mesir saat itu sudah dikuasai oleh Utsmani, maka Mesir saat itu mazhabnya Hanafi. Tapi Mukhtasar Khalil juga ada di sana. Beliau mengambil ini dan
Selain itu, karena emang Andalusia, Spanyol kan dekat, Spanyol kan di selatannya Prancis. Nah, maka Mukhtasar Khalil ini diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, kemudian menjadi salah satu sumber utama dalam pembuatan undang-undang di Perancis oleh Napoleon Bonaparte. Itu. Maka pembahasan kita tentang, kalau kita mau membahas masuk ke dalam pendapat utama dalam mazhab Maliki, kita bisa mengambil dari sini. Kita bisa mulai masuk dari Mukhtasar Khalil ini. Karena Mukhtasar Khalil inilah yang kemudian menjadi buku paling utama di dalam mazhab Malik. Selain itu ada lagi seorang ulama mutaakhir, masih kira-kira sezaman dengan Ibnul Hajib, yaitu adalah Imam Syihabuddin Al-Qarafi. Kalau orang tahu Al-Qarafi udah itu orang keren dalam mazhab Maliki. Syihabuddin Al-Qarafi beliau menulis kitab Ad-Dzakhirah sama kitab Al-Furuq. Beliau menulis kitab dua ini, Az-Dzakhirah sama kitab Al-Furuq. Maka dalam mazhab Maliki kita bisa masuk dari sini untuk mencari kitab utamanya, untuk mencari kitab utama. Ini nanti sama seperti dalam mazhab Syafi'i, kira-kira Mukhtasar Khalil ini sama seperti Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi. Setelah ini, buku-buku yang ada di zaman setelah itu akan kembalinya ke buku ini. Dan yang ada setelah zaman itu adalah zamanut taklif. Jadi masa setelah buku utama Mukhtasar Khalil, atau kalau dalam mazhab Syafi'i itu Minhajut Thalibin, masa setelah itu adalah orang-orang akan merujuk kepada kitab itu, disyarah, diringkas, dibuat buku yang tingkatan rendah. Maka kitab Safinatun Najah, kitab Fathul Qorib itu kan ringkas, kitab yang untuk mubtadiin, dan itu merujuknya kepada kitab Minhajut Thalibin Imam Nawawi dengan syarahnya. Maka begitu juga kira-kira dalam mazhab Maliki, buku-buku yang tingkatan dasar itu kembali kepada kitab ini dengan syarah-syarahnya. Itu. Nah, dari sini kemudian kita masuk ke dalam usul. Usul mazhab al-Maliki. Sama seperti mazhab yang lain. Mazhab Maliki, Imam Malik juga dalam beristihad beliau mengambil kepada Al-Quran, terus kemudian As-Sunnah, kemudian ada Al-Ijma', kemudian ada Al-Qiyas, kemudian ada Sadduz Zari'ah, kemudian ada Al-Maslahah. Nah, tapi yang paling menjadi ciri khas dari mazhab Malik adalah amal ahlul Madinah. Amal ahlul Madinah ini adalah yang menjadi ciri khas dari mazhab Malik, yaitu perbuatan orang Madinah. Kenapa perbuatan suatu kaum di suatu daerah bisa menjadi dalil hukum? Imam Malik di sini ditentang oleh hampir semua mazhab. Karena apa bedanya Madinah dengan yang lain? Tapi Imam Malik melihat suatu hal yang berbeda di sini, yaitu bahwa apa yang dilakukan oleh orang Madinah secara turun-temurun itu lebih kuat daripada hadis. Kenapa? Karena gini, Rasulullah SAW banyak hukum yang diturunkan itu banyak di Madinah. Ketika di Mekah kan hukumnya tidak terlalu banyak, dan memang orang-orang setelah dari Mekah pindah ke Madinah ya semua di Madinah. Madinah adalah pusat syariah Islam. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat
itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW langsung. Nah, pada zaman Abu Bakar, lalu kemudian zaman Umar, Abu Bakar dan Umar itu para sahabat masih berada di Madinah. Jadi dari sekian puluh ribu sahabat semuanya masih ada di Madinah. Karena Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau melarang para sahabat untuk keluar dari Madinah, kecuali untuk tujuan yang penting. Kalau mau berdakwah atau mau jadi qadhi atau mau berperang, silahkan pergi ke Madinah. Tapi kalau enggak, maka tetaplah kalian di Madinah. Karena karena Umar bin Khattab, beliau butuh untuk bermusyawarah dengan para sahabat sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Tapi ketika zaman Utsman bin Affan, kan di zaman Umar daerah kekuasaan umat Islam itu dari Persia udah sampai Mesir. Zaman Umar bin Khattab. Maka butuh para sahabat. Maka akhirnya di zaman Utsman bin Affan, beliau membolehkan orang-orang untuk pergi ke daerah-daerah. Namun tetap saja mayoritas sahabat tetap berada di Madinah. Sahabat-sahabat pada pergi, tapi mayoritas sahabat tetap ada di Madinah. Maka dan para sahabat itu mereka mentransformasi ilmu yang mereka dapatkan ke generasi setelahnya. Kalau kita membahas mana yang lebih kuat antara ajaran agama atau budaya, kuat pengaruhnya dalam masyarakat, jelas yang lebih kuat adalah budaya. Nah, ketika ajaran Islam sudah menjadi budaya, berarti ajaran Islam itu sudah mengakar kuat di masyarakat. Itu sebabnya alhamdulillah umat Islam di Indonesia sudah menjadi budaya. Hingga orang non-muslim pun bisa bilang alhamdulillah, bisa bilang syukur, bisa ya itu karena sudah menjadi budaya. Nah, amal ahlu Madinah tadi menurut Imam Malik, amal ahlu Madinah itu, perbuatan ahlu Madinah itu adalah suatu hal yang diturunkan secara turun-temurun oleh banyak orang. Sahabat banyak, mereka melakukan hal yang sama, lalu kemudian tabi'in, mereka mendapatkan dari sahabat melihat orang-orang melakukan seperti ini, lalu kemudian tabi'in dilihat oleh orang di bawahnya dan mereka melakukan juga. Maka menurut Imam Malik ini lebih kuat daripada hadis ahad. Bahkan ini derajatnya sama dengan derajat mutawatir. Ini derajatnya sama dengan derajat mutawatir karena orang banyak mengambil dari orang yang banyak, mengambil dari orang yang banyak. Contohnya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau datang ke Imam Malik. Ya, ada diskusi antara Imam Malik dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang wadah, mangkok, ukuran takaran Madinah. Ya Imam, menurut saya takaran itu harusnya seperti ini. Lalu kemudian Imam Malik gampang. Beliau menunjuk satu orang muridnya, kamu sini. Coba kamu pulang ke rumah, ambil di situ, bawa ke sini. Lalu kemudian orang itu pulang ke rumah, ngambil mangkok yang untuk takaran itu. Lalu kemudian datang ke Imam Malik, ini ya Imam. Kata beliau, ini yang benar yang ada di rumah kamu? Iya. Bapak kamu pakai ini? Iya. Kakek kamu pakai ini? Iya. Ya sudah. Berarti ini sudah pernah dipakai di zaman sahabat. Ya, intahal masalah, itu beres. Maka Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dalam hal ini tidak ikut Imam Abu Hanifah, tapi ikutnya kepada Imam Malik. Karena itu salah satu contoh yang paling nyata bagaimana ukuran takaran di zaman Rasul itu masih dipakai oleh zaman sahabat, masih dipakai oleh zaman tabi'in, oleh atba tabi'in sampai zaman Imam Malik. Ya udah, berarti kan semuanya sama seperti itu. Contoh lain, tarawih.
sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan melaksanakan tarawih. Ini sudah berapa menit ya? Sudah tidak ada. Tarawih, tiga madhab Maliki, tiga madhab dalam sholat tarawih menyatakan, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan madhab Hanafi, mereka menyatakan bahwasanya tarawih itu 23 rakaat. 20 tambah 3, jadi 23. 20 dengan 3 witir. Cuma satu yang nggak bilang 23, yaitu mazhab Maliki. Meskipun dalam kitab Al-Muwatta di bab salat Ramadan, beliau menyatakan salat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu adalah 23 rakaat di sini. Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta bahwasanya tarawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu 20 rakaat, 23. Kenapa kok Imam Malik enggak mengambil itu? Jadi kita kan tahu ceritanya tarawih itu Rasul pergi ke masjid suatu malam Ramadan. Ya kan biasa malam Ramadan beliau datang ke masjid sholat. Orang-orang ngelihat ini Rasul sholat apa setelah Isya. Akhirnya orang-orang sholat. Malam kedua Rasul datang lagi, orang-orang lebih banyak lagi. Malam ketiga atau malam keempat orang sudah banyak ngumpul nunggu Rasul nggak datang. Sampai paginya Rasul ditanya, ya Rasul kenapa tadi malam nggak datang sholat sebagaimana hari-hari yang kemarin? Rasul bilang saya takut itu diwajibkan. Akhirnya sejak zaman Rasul orang sholat tarawih itu sendiri-sendiri atau jamaah tapi kecil, enggak satu masjid satu jamaah. Itu berlanjut dari zaman Rasul, zaman Abu Bakar, sampai zaman Umar. Di zaman Umar, beliau melihat kondisi seperti ini, beliau bilang, gimana kalau kita kumpulin aja orang-orang biar sholatnya di belakang satu orang imam. Akhirnya, Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam dan orang-orang sholat tarawih bersama Ubay bin Ka'ab. Dan di situ Imam Umar bin Khattab menyatakan ni'matil bid'atu hadhihi, bid'ah yang paling baik adalah ini. Nah, Imam Malik menyatakan dalam Al-Muwatta bahwasanya salat yang dilakukan di zaman Umar itu adalah 20 rakaat, 23 bersama witirnya. Nah, tapi yang 23 itu diambil oleh mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, tapi mazhab Maliki sendiri enggak. Bukan 23, tapi 39. Loh, terus yang sholatnya 11 rakaat dari mana? Itu ntar. Tapi mazhab Malik sendiri sholatnya itu adalah 39 rakaat. 36 tambah 3, jadi 39. Dari mana datang 36 itu? Jadi ceritanya gini, di masa tabi'in, para orang-orang sudah sholat 23 rakaat, baik di Madinah ataupun di Mekah. Tapi orang-orang Mekah, mereka setiap 4 rakaat, jadi anggap ini misalkan tuh 2, 3, 4 rakaat, lalu kemudian tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4. Ya kan? Sholat kan 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, ini kan 20 rakaat, lalu kemudian nanti ditutup dengan 3 rakaat. Ini 4 rakaat, 8, 12, 16, 20. Nah, orang-orang Mekah di sini, orang-orang Mekah di setiap antara 4 rakaat ini, nih, di setiap 4 rakaat ini, setelah 4 rakaat mereka menambahkan dengan tawaf 7 kali. Orang Mekah
Jadi setelah mereka sholat 2 rakaat, lalu kemudian 2 rakaat, udah 4 rakaat, baru mereka tawaf 7 kali. Lalu kemudian mereka sholat lagi 2 rakaat, 2 rakaat, lalu kemudian mereka tawaf 7 kali. Lalu kemudian begitu seterusnya sampai akhirnya ada tambahan 4 tawaf. 4 tawaf kali 7 berarti 28 kali putaran Ka'bah. Itu orang Mekah. Orang Madinah, mereka lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah. Ya Allah, di Ramadan ini mereka bisa punya pahala yang banyak karena udah mana salatnya 20, ya 23, mereka bisa tawaf. Akhirnya orang-orang di Madinah mengganti tawaf yang 7 tadi dengan 4 rakaat. Maka 20 tambah 4 tambah 16. 20 tambah 16 menjadi 36 rakaat. 36 tambah 3 witir menjadi 39. Itulah yang dilakukan oleh Madzhab Maliki. Ketika ada orang yang bertanya kepada Imam Malik, "Ya Imam, kenapa kita nggak sholatnya 23 rakaat aja? Kenapa harus 39?" Imam Malik menyatakan, inilah yang sudah saya lihat dari orang-orang Madinah sejak lama. Ya, akhirnya itu. Madzhab Malik mereka mengambil sholat tarawih dengan jumlah sekian itu dari amal ahlu Madinah. Kira-kira begitu. Mungkin ini penjelasan saya tentang Madzhab Maliki. Maaf kalau terlalu panjang, mungkin tidak seperti video yang sebelumnya karena dari 6 video yang rata-rata satu videonya 1 jam, nanti akan saya tulis linknya di bawah, bahasa Arab, antum kalau yang paham bisa mengambil dari situ. Dari 6 video, yang satu videonya bisa sampai 1,5 jam, lalu kemudian hasil bacaan-bacaan ya harus dijelaskan dalam satu video ya. Ya mungkin hanya segini, ini pun masih banyak yang dihilang-hilangkan, tapi ya tidak apa-apa. Begitu saja, semoga bermanfaat. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.